Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kerja Pertama dengan NIM 252303. Di sini saya akan presentasikan tentang pengantar kepemimpinan yang di dosen pembimbing Fakih Fatur Rozak. Itu referensi dari Nordhaus tahun 2021 dan Joki tahun 2013. Yang pertama itu mengapa engineering harus memimpin proyek adalah proyek mesin bukan kerja individu. Dibutuhkan koordinasi presisi manajemen, risiko, dan tanggung jawab etis ketiga. Yang kedua yaitu urgensi teknik mesin. Yang pertama yaitu memimpin tim proyek. Yang kedua koordinasi workshop. Yang ketiga pengambilan keputusan cepat. Yang keempat problem solving lintas divisi. Yang kelima itu menjaga keselamatan kerja. Itu contohnya seperti revisi kepemimpinan seperti Nordhaus dari tahun 2021, sebuah proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang pertama itu leader atau pemimpin, yang kedua tim, yang ketiga goal atau tujuan. Dari contoh tersebut yaitu divisi kepemimpinan menunjuki tahun 2013. Proses memfasilitasi upaya kolektif agar tim memahami dan menyepakati apa yang perlu dilakukan secara serta cara melakukannya. Lalu hmm, tiga komponen utama kepemimpinan. Yang pertama pengaruh atau influence, yaitu kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan keputusan pengikut. Berikut menurut Nordhaus tahun 2021 yaitu pengaruh adalah inti dari kepemimpinan yang membedakan dari manajemen biasa. Kedua yaitu kelompok atau grup yang kepemimpinan terjadi dalam konteks kelompok. Yogi tahun 2013 menekankan bahwa pemimpin membutuhkan pengikut untuk mewujudkan visi dan pencapaian tujuan organisasi secara kolektif. Yang ketiga yaitu hmm, tujuan bersama atau goals. Goals. Yang itu pemimpin dan pengikut bekerja menuju sasaran yang sama atau keselarasan tujuan menciptakan sinergi tim dan meningkatkan efektivitas kepemimpinan dalam organisasi teknik. Yang itu teori sifat atau training teori. Kepemimpinan didasarkan pada karakteristik bawahan yaitu kecerdasan, integrasi, dan ketegasan. Kelebihannya yaitu membantu identifikasi potensi dasar saat rekrutmen engineering. Kekurangan yaitu memberi kesan pemimpin tidak bisa bentuk atau bakat dari lahir. Aplikasi itu menempatkan safety officer yang harus memiliki sifat tegas dan teliti secara alami. Selanjutnya, teori perilaku seperti behavior teori, definisi definisi yang pertama itu fokus pada apa yang dilakukan pemimpin sebagai gaya menjadi orientasi tugas PS orientasi hubungan. Yang kelebihannya seperti menegaskan bahwa kepemimpinan bisa dipelajari melalui pelatihan perilaku. Kekurangannya itu tidak ada satu gaya perilaku yang efektif untuk semua situasi produktif. Aplikasinya seperti supervisor, produksi, menyeimbangkan target output atau tugas dengan kesejahteraan operator atau hubungan.
Selanjutnya teori situasional atau situasional konteks. Definisi kepemimpinan harus adaptif, gaya berubah mengikuti tingkat kematangan, bahwa bawahan dan kondisi lingkup atau lingkungan sekitar. Kelebihan sangat realistis untuk lingkungan teknik yang dinamis dan beresiko tinggi. Kekurangannya menuntut pemimpin memiliki kepekaan emosional dan diagonis situasi yang tepat. Aplikasi seperti gaya seling saat terjadi kerusakan mesin, darurat seperti gaya dalting saat tim RTD merancang produk baru seperti ini to leadership kreatif dan Oliver sampai X sudah itu motoring motori 4, motori 3, motori 2, motori 1, tiur, inverter. Kepemimpinan transnasional, pengaruh ideal atau idealized events. Pemimpinan menjadi role model yang dikagumi dan dipercaya. Menunjukkan integritas tinggi dan komitmen pada visi bersama, membangun kepercayaan tim melalui konstitusi tindakan. Yang kedua, motivasi inspirasional. Pemimpin menginspirasikan dengan visi yang jelas dan menarik, atau mengkomunikasikan harapan tinggi dan optimis, membangkitkan semangat tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, stimulasi intelektual adalah mendorong kreativitas dan inovasi dalam tim, menantang asumsi lama dan mencari solusi baru, membudayakan anggota untuk berpikir kritis mandiri. Analisis kepemimpinan transnasional, kelebihan dari itu yaitu meningkatkan motivasi dan kinerja tim secara signifikan. Pemimpin transnasional mampu menginspirasikan pengikut untuk melampaui ekspektasi diri sendiri dan mencapai tujuan yang lebih tinggi yang dicapai oleh Nordhaus tahun 2021. Yang pendekatan ini mencapai komitmen nasional yang kuat terhadap visi organisasi. Kelemahannya itu dapat salah gunakan untuk manipulasi jika pemimpin memiliki motivasi tersembunyi. Seperti Yuki tahun 2013 mengingatkan bahwa karisma tanpa etika dapat mengarah pada kepemimpinan yang destruktif. Aplikasinya itu memimpin tim RT dalam proyek inovasi mesin, di mana visi imperatif diperlukan untuk mendorong kreativitas dan terobosan teknologi. Selanjutnya, seperti ini foto. Nah, di sini kita itu foto-foto tersebut foto-foto tersebut menunjukkan yaitu yang pertama diskusi cara kerja, yaitu ini seorang insinyur yang atau pekerja lapangan yang menekankan rompi keselamatan atau safety vest dan helm proyek betul safety helmet sedang menuliskan megang dokumen teknis. Yang kedua yaitu rapat tim seperti suasana presentasi atau diskusi tim di dalam ruangan rapi dan modern. Yang ketiga yaitu konferensi teknis. Tiga orang profesional
sedang mengamati modern komponen mekanis atau pakai di atas meja kerja. Yang keempat yaitu inspeksi lapangan. Bekerja dengan alat pelindung diri seperti APD lengkap, sedang mengamati atau memberikan instruksi pada instalasi mesin industri. Selanjutnya yaitu studi kasus seperti di PT Astra Honda Motor. Bagaimana kepemimpinan transnasional diterapkan dalam meningkatkan efisiensi produksi dan inovasi produk sepeda motor di Indonesia. Tersebut dari latar belakangnya itu PT Astra Honda Motor sebagai produsen sepeda motor terbesar di Indonesia menghadapi tantangan persaingan ketat dan tuntut tuntutan inovasi berkelanjutan. Penerapan tersebut itu pemimpin menginspirasikan tim ASD untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan sistem produksi manufacturing. Referensi tersebut dari Northhouse tahun 2021 dan Yuki tahun 2013. Yang berikutnya itu analisis studi kasus penerapan simulasi intelektual di industri manufaktur. Seorang manajer fabrik otomotif menerapkan prinsip kepemimpinan transnasional dengan fokus pada simulasi intelektual. Ia secara aktif mendorong para teknisi untuk mengajukan ide inovatif dalam proses produksi si hasil produksi. Hasil yang dicapai meningkatkan produktivitas besar 15% dalam 1 tahun. Terus tetapnya 3 paten baru dari ide-ide teknisi lapangan meningkatkan manajemen karyawan secara signifikan. Analisis tersebut itu keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemimpin yang memberikan ruang bagi kreativitas bahwa dapat menghasilkan dampak nyata bagi organisasi. Dari tersebut yaitu Normas tahun 2021 dan Yuki tahun 2013. Sini adaptasi dari Normas tahun 2001 itu kepemimpinan yang efektif bukan tentang menjadi yang berkuasa, tapi tentang oh, memperdayakan orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Pemimpin sejati menciptakan pemimpin lain bukan pengikut. Sekian dari presentasi saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kondisi